Shalom Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Mari pada saat ini kita mau fokuskan hati dan pikiran kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua, saat ini kita mau bersaat teduh sejenak. Mari kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan kita saat ini. Dengan pujian kita, dengan sembah kita. Karena saya percaya kita semua telah merasakan kebaikan Tuhan yang begitu besar, yang sudah menyertai kita, memelihara hidup kita. Dia Tuhan yang setia. Meskipun seringkali kita meninggalkan Tuhan, tetapi tangan Tuhan selalu ada untuk kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua untuk tundukkan kepala. Kita berdoa untuk mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada saat ini kami bisa dikembalikan di tempat ini kembali, itu semua karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu yang begitu besar. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik pada Engkau. Lewat mulut kami, lewat hati kami, pikiran kami, terfokus hanya kepada Engkau Tuhan. Ajar saat ini Tuhan, kami bisa mempersembahkan Tuhan apa yang ada pada kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami minta Tuhan Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Kalau ada kuasa-kuasa iblis yang mengganggu Tuhan, saat ini kami bersatu hati mengusirkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa iblis dihancurkan, dipatahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami merindukan Tuhan, Engkau hadir dan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
Kita ingat kebaikan Tuhan yang begitu besar. Pemeliharaannya begitu sempurna. Penyertaannya begitu ajaib. Mari saat ini kita mau bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat pagi. Shalom. Mau meninggikan Tuhan lebih lagi? Yang mau coba kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Begitu besar kasih tak tercurah lagi.
Coba dilihat kanan kirinya, sudah senyum atau belum? Matanya udah sipit atau belum? Kalau udah sipit berarti udah senyum. Haleluya, ada sukacita pada pagi hari ini. Terima kasih. Mari berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kau
Tuhan. Kami berterima kasih kalau kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk menerima firman. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan yang ajaib daripada Engkau. Biarkan setiap firman-Mu Tuhan kami terima dalam hidup kami dan dapat berbuah lebat kami lakukan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sekali lagi urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin beliau ya Bapa. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Ibadah ini telah Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan hati kami kepada-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Masih ada sukacita? Coba berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, luar biasa. Pagi hari ini kita datang dengan penuh sukacita. Ya Bapak Ibu, karena kita mau belajar sesuatu dari Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, firman Tuhan selalu disampaikan supaya kita tidak menjadi bodoh. Maaf sekali lagi, kenapa saya harus katakan bodoh? Karena memang ada firman Tuhan. Seperti 10 anak darah, 5 gadis bijak dan 5 gadis apa? Bodoh. Itu firman Tuhan Bapak Ibu. Dan saya percaya begini, perhatikan ini baik-baik. 5 gadis bijak itu taat. Itu 5 gadis bijak. Tapi 5 gadis bodoh itu palsu. Sama seperti firman Tuhan memakai perumpamaan seperti bangunan rumah. Ada rumah yang dibangun di atas batu dan ada rumah juga yang dibangun di atas pasir. Penampilannya sama. Mungkin luar dalamnya juga sama. Seperti Bapak Ibu hari ini datang beribadah. Tapi saya tidak tahu seberapa kuat kita punya iman. Nanti kata firman Tuhan, di saat ada badai, di saat ada masalah yang begitu berat, baru kita ketahuan. Apakah imanmu dibangun di atas batu atau pasir? Kalau batu saya percaya engkau akan tetap berdiri teguh. Tapi kalau bangunan rumahmu dibangun di atas pasir, percayalah engkau pasti goyah. Dan endingnya akan rubuh. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, sekali lagi, bodoh ini sulit untuk nampak, betul? Sulit sekali. Semua kita kelihatannya ingin belajar sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Tapi masalahnya, sekali lagi saya katakan, sesungguhnya ada di hati kita masing-masing. Dan hanya Tuhan dan kita yang tahu. Seberapa besar rasa kerinduan kita untuk belajar sesuatu dari Tuhan. Merenungkan, melakukannya semua perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita dari hari ke sehari. Gak mudah Bapak Ibu. Makanya tadi saya sudah katakan, bodoh itu sekali lagi, nampaknya, kelihatannya, semua ingin belajar. Makanya gak seberapa nampak Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Makanya pagi hari ini Bapak Ibu, saya ingin supaya jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan di tempat ini. Engkau bukan bodoh menjadi bodoh. Tapi dari bodoh menjadi orang yang berhikmat. Penting. Makanya setiap kali kita mendengar firman Tuhan, yang paling ngeri itu apa? Ada banyak anak-anak Tuhan itu pura-pura bodoh. Padahal paham. Ini yang berbahaya. Makanya kita harus belajar punya konsep itu begini. Dia yang adalah Tuhan Maha Tahu. Yang setuju dan saya katakan amin. Jadi berusahalah sekuat-kuatannya untuk apa? Berkata jujur di hadapan Tuhan. Makanya benar sekali dalam Injil Matius 5 ayat 37. Dia katakan apa? Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Coba kita lihat. Injil Matius 5 ayat 37. Tolong istriku bacakan. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Injil Matius pasal yang kelima. Ya, terima kasih. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Coba perhatikan. Makanya hati-hati Bapak Ibu ya. Tidak ada alasan kita diminta untuk melakukan ketaatan semua perintah Tuhan. Gak ada alasan. Kalau sampai ada alasan itu hanya kebodohan kita. Makanya ending dari kebodohan adalah apa? Dosa. Itu ending.
Seharusnya kita yang bodoh ini menjadi orang yang berhikmat. Coba tolong Mam, bacakan. Injil Matius 5 ayat 37. Ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Yes. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ya, betul. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Coba Bapak Ibu. Arti dari ayat ini begini. Beranilah berkata benar. Benar itu ya begini. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selebihnya dari itu dari apa? Si jahat, iblis. Orang kalau sudah tidak ada kejujuran, percayalah Bapak Ibu. Dalam setiap apa saja, engkau akan dengan mudahnya untuk berbohong. Mudah sekali, percayalah Bapak Ibu. Karena memang grafiknya bohong itu begitu. Hari ini bohong untuk yang besok. Makanya saya katakan sekali bohong, kalau tidak segera diantisipasi, dia akan terus berbohong. Karena apa? Hari ini bohong untuk besok. Besok bohong untuk besok. Jadi dalam semua perkataannya, lebih banyak 90% bohongnya. Daripada apa? Jujur. Hati-hati, makanya saya pernah katakan di Youth, beranilah berkata benar. Orang yang berani berkata benar, dia tidak perlu lagi mengingat apa yang kita katakan. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini penting, berkata benar ini penting. Makanya sekali lagi, beranilah berkata benar, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka dari itu puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan ya. Dan nanti kita akan sama-sama melihat ada satu kisah yang memberikan gambaran kepada kita bahwa memang kita semua itu bodoh. Tapi bodoh kita ini tidak selalu dosa di hadapan Tuhan. Tapi kalau bodoh kemudian menjadi bodoh, nah ini yang dosa. Ayo coba kita lihat Bapak Ibu, buka firman Tuhan dalam kitab Amsal. Amsal pasal 22 ayat yang ke-15. Coba, saya ingin merindu baca ayat ini sama-sama yuk, karena pendek ayatnya ya, cuma satu ayat, baca sama-sama, kemudian kita sambut dengan kata-kata amin. Yang setuju dengan saya katakan amin? Baik, puji Tuhan. Amsal 22 ayat yang ke-15. Ayo dengan hitungan saya yang ketiga, kita mulai baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tadi saya sudah katakan. Sebenarnya Bapak Ibu, bodoh itu natural. Bodoh itu sebenarnya alamiah. Kita semua pernah muda, atau mungkin saat ini kita pun masih muda. Jadi kalau melakukan kebodohan itu sekali lagi Bapak Ibu, memang sesuatu yang wajar, beda dengan bohong. Kalau bohong bukan sesuatu yang wajar. Tapi kalau bodoh memang jujur saya katakan sesuatu yang wajar. Manusia ini memang terlalu kompleks Bapak Ibu. Rasul Paulus saja berkata apa? Yuk kita lihat dalam surat Roma 7 ayat 21. Coba kita perhatikan. Rasul Paulus berkata apa nih? Di dalam surat Roma pasal 7 ayat 21. Tolong istriku bacakan. Coba Bapak Ibu, perhatikan ayat ini. Demikianlah aku dapati hukum ini. Coba. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Coba Bapak Ibu. Aneh kan? Makanya tadi saya sudah katakan sebenarnya bodoh itu alamiah, natural. Tapi justru yang gak wajar itu kalau diberitahu yang baik, anehnya apa? Kok sulit merubah? Ini kan manusia ini. Sulit sekali. Firman masuk itu seolah-olah masuk kuping kiri, buang kuping kanan. Di khotbah cuman yes, yes, yes. Tapi gak ada bentuk perubahan. Makanya kemarin saya sampaikan di anak Youth. Orang yang sudah bertemu dengan Tuhan, pasti ada perubahan. Gak mungkin kalau gak ada, gak mungkin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya sekali lagi, orang kalau sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, sudah diberitahu baik. Tapi anehnya apa? Sulit sekali berubah. Sulit sekali taat, ini yang berbahaya. Sok tahu, sok pintar, lalu apa? Tetap bodoh. Sudah ada guru ini yang mengajar, sudah jelas-jelas ada karunia yang dijadikan sokok guru. Dan kita semua tahu bahwa karunia itu datang dari Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tapi tetap saja apa? Tidak mau taat. Aneh kan? Luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya saya mau mengatakan begini Bapak Ibu. Banyak orang akan ke neraka karena mereka mencoba masuk surga dengan usaha manusia. Alias orang yang tidak taat. Banyak orang. Makanya benar sekali dalam Injil Lukas dikatakan,
Engkau berjuang untuk masuk dalam pintu yang sesak. Karena banyak orang yang berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Makanya benar sekali Bapak Ibu. Ada seorang yang berkata apa? Banyak orang akan ke neraka karena mereka mencoba masuk ke surga dengan usaha manusia. Alias apa? Orang yang tidak taat. Sebagian lain lagi tidak masuk surga karena apa? Mereka tanpa bertobat dan beriman dengan sungguh-sungguh. Melainkan hanya cuman yakin sebagai orang pilihan saja. Padahal sudah jelas-jelas loh firman Tuhan katakan apa? Iman timbul dari apa? Dari pendengaran akan apa? Firman Kristus. Sudah jelas lagi ada firman berkata jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Aneh. Masih saja yang ada dalam pikirannya itu Bapak Ibu. Saya yakin kita orang pilihan Allah. Biarpun gak ke gereja gak apa-apa. Biarpun gak punya iman gak apa-apa. Ini kan bodoh. Bodoh menjadi bodoh. Makanya begini Bapak Ibu. Firman Tuhan itu sekali lagi saya mau menjelaskan. Catat ini baik-baik. Bersifat 3 hal. 1. Firman Tuhan itu bersifat perintah atau aktif. Kita harus aktif. Kedua, sekali lagi, firman Tuhan itu bersifat apa? Informasi. Jadi ada 3. Yang ketiga, firman Tuhan itu bersifat apa Bapak Ibu? Pasif, larangan. Atau firman Tuhan bilang, jangan kau lakukan. Nah ini pasif. Jadi itulah firman Tuhan. Yang pertama firman Tuhan, saya ulang. Yang bersifat apa? Perintah, aktif. Yang kedua, firman Tuhan itu bersifat apa? Informasi. Yang ketiga, firman Tuhan itu bersifat apa? Pasif. Tidak boleh bergerak. Itu firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita bodoh tapi pada akhirnya kita tahu kebenaran, lalu kita abaikan. Ini loh yang saya katakan. Engkau bodoh menjadi bodoh. Dan endingnya menjadi dosa. Banyak anak-anak Tuhan sebenarnya tahu, dia tahu. Tapi apa? Dikalkulasi sendiri. Pengetahuannya dikalkulasi sendiri. Seolah-olah Tuhan dengan kalkulasi kita sama. Bapak Ibu dikasih Tuhan, harusnya setelah kita mengerti kebenaran, ada salah satu, kalau Bapak Ibu buka di Google, Sidon Gabriel Colley. Dia berkata begini, kalau engkau mengerti kebenaran, lakukan dengan penuh semangat. Biarpun mungkin kebenaran itu engkau harus jatuh bangun. Biarpun engkau melakukan kebenaran itu engkau harus jatuh bangun. Tapi setidak-tidaknya engkau sudah berjuang untuk melakukannya dan mengerjakannya. Ini bagus Pak. Ini luar biasa. Karena memang apa? Taat itu tidak mudah. Ini bukan pasif lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau ada orang-orang yang sok tahu. Ini berbahaya. Makanya firman Tuhan berkata apa? Setidak-tidaknya kita harus berjuang. Untuk mempertahankan iman saja berjuang. Makanya saya pernah khotbah. Anugerah itu harus dibarengi dengan iman. Kalau tanpa iman kita gagal. Nah kembali lagi. Mengenal kebenaran lalu kita kerjakan dengan antusias. Itulah yang akan membuat kerohanian kita semakin apa? Bertumbuh. Semakin bertumbuh. Semakin benar di hadapan Tuhan. Makanya begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berbahayanya itu kalau apa? Kebodohan kita diamkan. Ini bahaya. Ini akan menjadi bagian dari kehidupan kita yang terus menerus menurun. Menurun. Kerohanian kita menurun. Kita paham semestinya. Tapi saya tidak ngerti apakah mungkin karena yang ngomong harusnya yang sudah sepuh. Yang khotbah ini harusnya yang seusia beliau, Bapak Gembala senior. 70 tahun baru kita mau taat. Kalau Sevanya anak kapan itu? Kapan dia bisa khotbah? Lupa tentang kasih karunia dan anugerah. Ini loh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya kalau orang yang seperti ini sekali lagi. Kalau kebodohan kita diamkan, percayalah. Itu akan terus kehidupan kita. Kehidupan kerohanian kita akan semakin menurun. Sehingga apa? Kita tidak akan bisa sampai bertahan. Dan endingnya pasti binasa. Karena firman Tuhan sendiri berkata apa? Setiap orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Berarti yang kita takutkan itu kita pasti tidak akan bisa bertahan sampai kesudahannya. Kalau kita tidak dilatih mulai sekarang ini. Hari ini latih.
belajarlah taat. Memang sulit sekali. Harus dengan perjuangan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada kata bijak bagus yang kami dapatkan kemarin. Begini bilang, kalau sekarang kita bijak itu karena dulu kita bodoh. Bagus Mami. Kalau sekarang kita cerdas itu juga karena dulu kita bodoh. Jadi kebodohan seharusnya membawa kecerdasan di kemudian hari. Harusnya begitu. Tapi aneh, kerohanian sulit sekali untuk menjadi cerdas. Sulit sekali, saya tidak mengerti. Padahal Tuhan sudah hadirkan satu guru yang dipakai oleh Tuhan. Yang kemudian dikatakan soko guru, dipercayakan. Tapi kita seringkali abaikan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seperti tadi saya katakan, sekalipun kebodohan itu sesuatu yang wajar, natural atau alamiah. Tapi jangan sampai kemudian kebodohan itu menyeret kita sampai kepada neraka. Ini berbahaya. Kebodohan menyeret kita sampai tidak diperkenan di hati Allah. Nah Bapak Ibu, coba kita sekarang akan melihat ya satu kisah kehidupan Saul. Coba kita lihat, buka 1 Samuel. Yuk kita belajar dari ini Bapak Ibu. Coba kita lihat. 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 14. Panjang ayatnya, tapi nggak apa-apa. Biarlah menjadi kekuatan dan berkat ayat ini untuk kita semua. Tolong istriku dibacakan 1 Samuel pasal 13 ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Tolong istriku bacakan. Bapak Ibu simak ayat ini baik-baik ya. Perhatikan ayat ini. Tolong istriku, terima kasih. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. Coba perhatikan. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Ya. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin, tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Ya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Ya, ayat 4. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ya. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ya. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Ya. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ya. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu Coba. yang diperintahkannya kepadamu. Iya. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas
orang Israel untuk selama-lamanya. 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dari ayat ini saja nanti kita akan belajar ada 3 ciri orang yang berjalan di dalam kebodohan. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sekarang perhatikan yang pertama. Yang pertama adalah begini Bapak Ibu. Orang yang berjalan di dalam kebodohan yaitu apa? Dia tidak tahu atau tidak memahami waktunya Tuhan. Inilah yang dilakukan Saul. Inilah kecerobohan Saul. Sehingga mengakibatkan apa? Ketidaklayakan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat perjalanan sejarah dari bangsa Israel, maka kita bisa dikatakan Samuel itu adalah hakim yang terakhir di Israel. Perhatikan ini baik-baik. Bahkan juga disebut nabi yang pertama. Jadi pada waktu itu Israel belum punya raja, Bapak Ibu. Tapi dalam kurun waktu mungkin kurang lebih 30 tahun, mereka sudah berhasil menyingkirkan orang-orang Filistin. Sehingga orang-orang Filistin itu sudah tidak ganggu lagi orang Israel selama berapa? 30 tahun. Jadi mereka berada di luar perbatasan dari Israel. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi mungkin rupa-rupanya orang Filistin ini, musuh yang tadinya sudah berhasil disingkirkan, mulai unjuk gigi lagi. Mulai ganggu lagi. Nah, disinilah kecerobohan Saul. Alias apa? Sok tahu. Sok berhikmat, tapi bodoh. Sebab apa? Sebab hikmat yang Saul pakai adalah hikmat manusia. Hikmat manusia itu selalu memunculkan kedagingan-kedagingan. Hikmat manusia itu selalu memunculkan keinginan-keinginan daging. Itu hikmat manusia. Dan ini yang dipakai kecerobohan siapa? Saul. Lalu kemudian apa Bapak Ibu? Mungkin Saul berpikir bahwa sekarang waktunya saya akan menyingkirkan Filistin sekali lagi. Tapi untuk selama-lamanya. Nah singkat cerita Bapak Ibu. Apa sebenarnya yang menjadi kesalahan dari Saul? Mendahului Tuhan. Menganggapnya apa? Menganggapnya aku bisa. Aku pasti bisa melakukan ini sesuai yang Tuhan mau. Memang pengalaman ini Bapak Ibu. Mungkin dulu-dulunya ya Saul itu pernah punya pengalaman berperang. Contoh, waktu perang melawan Bani Amon. Ya, kalau Bapak Ibu nanti di rumah perhatikan di pasal sebelumnya, yaitu pasal 11. Bapak Ibu perhatikan. Lalu mungkin dengan pengalaman-pengalaman dia berperang, dia selalu menang. Lalu dia pakai konsep pengalaman itu. Padahal pengalaman itu jangan dijadikan doktrin. Pengalaman itu jangan dijadikan patokan bahwa saya akan bisa seperti itu. Belum tentu. Makanya Saul mungkin terlalu pede, percaya diri, punya keinginan keras untuk menghabisi Filistin. Makanya Saul langsung apa? Mendeklarasikan perang. Tapi sayangnya itu bukan waktunya Tuhan. Ini berbahaya. Kalau saya bandingkan dengan Daud, beda Bapak Ibu. Sangat beda. Yuk buka Samuel 30, 1 Samuel 30 ayat 8. Ini Daud. Coba perhatikan. Hebat Daud itu. Coba tolong membacakan. Luar biasa. Ini loh perbedaannya antara Saul dengan Daud. Coba Daud tolong bacakan. 1 Samuel 30 ayat 8. Ya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Loh coba. Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ini loh yang membedakan Saul dengan Daud. Daud sebelum mengejar musuh, dia datang dulu kepada Tuhan. Dia tanya dulu kepada Tuhan, Tuhan, akankah saya susul mereka Tuhan? Coba Bapak. Waktu Tuhan memberi lampu hijau, baru mereka bergerak. Beda dengan Saul. Saul hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu. Pengalaman-pengalaman yang lalu. Kemudian apa? Dia lakukan saat ini. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Satu pelajaran penting untuk kita. Allah ingin supaya kita berjalan di timingnya Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Itulah keinginan Tuhan. Mungkin saya percaya kita punya banyak serangkaian penantian. Ya,
Mungkin dari hal-hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mungkin dari hal yang kecil bisa soal makan, bisa soal anak sekolah, bisa soal bayar listrik, mana anak mau kuliah, mana harus bayar kontrakan, mana juga memikirkan kesehatan yang semakin menurun. Begitu kompleks sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan juga mungkin sangat mendesak. Tapi tetap saya mau katakan pagi hari ini, itu semua sudah disiapkan Tuhan melalui sebuah proses. Yang setuju dan saya katakan amin. Ingat sekali lagi saya katakan, Tuhan sudah siapkan, tapi tetap semua melalui sebuah apa? Proses. Nah ini problemnya Bapak Ibu. Problemnya di sini sebenarnya Bapak Ibu. Banyak anak Tuhan tidak mau yang namanya apa? Proses. Maunya yang instan. Sekali ke gereja, mendapatkan pelepasan, main tengking aja. Keluar dalam nama Yesus, selesai. Sakit didoakan, datang ke gereja, sekarang juga mau sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Kalau pendeta Sevanya nggak sembuhkan, datang ke KKR, ada kesembuhan ilahi. Datang ke sana, minta ditumpang tangan, nggak bisa tumpang kaki. Pokoknya sampai sembuh, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Coba perhatikan ini baik-baik. Ini ciri-ciri manusia. Seolah-olah Tuhan bisa kita atur. Kalau sudah pendeta pun gak bisa menyembuhkan, baru kita ini mengkritik hamba Tuhan. Mengkritik pendeta. Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak menentang semuanya itu Bapak Ibu. Tapi ayo kita melihat bahwa seringkali Allah itu justru mengizinkan kita melalui apa? Proses. Prosesnya gak ada yang pernah tahu. Saya pernah katakan di dalam bestonan Bapak Ibu. Tuhan sekali menyembuhkan, hari itu juga pasti sembuh. Tuhan mau memulihkan, hari itu juga pasti sembuh. Cuman menunggu harinya Tuhan ini kita nggak tahu. Bisa setahun, 12 tahun, tokoh-tokoh Alkitab 12 tahun, 38 tahun, 80 tahun. Baru Tuhan nyatakan kuasa dan mujizatnya. Nggak bisa tahu. Karena memang Tuhan itu lebih menikmati proses. Kenapa? Alasannya harus melalui proses Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Karena pada saat kita menanti, maka Allah bisa mengerjakan yang paling penting. Dan yang paling penting ini nantinya kita akan bawa terus sampai kita meninggalkan dunia. Apa itu? Karakter. Ingat ini baik-baik. Rick Warren pernah berkata begini Bapak Ibu. Dalam satu bukunya dia berkata begini. Allah itu kalau mau mendewasakan iman seseorang, maka Allah mulai dengan memberikan mimpi kepada orang itu. Ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya bukan dalam arti kita percaya mimpi, tapi tidak. Kadangkala kita punya keinginan ke depan. Tapi ingat baik-baik, untuk mencapai impian kita, untuk mencapai sesuatu, tidak pernah lepas dari namanya proses. Kenapa Tuhan melalui dengan mimpi? Karena mungkin dengan mimpinya itu kita semakin giat. Biarpun saatnya Tuhan bekerja itu bukan dengan waktu kurun yang pendek. Oh belum tentu. Kadangkala cukup panjang. Kadangkala mulai memperlambat untuk memenuhi apa? Memenuhi keinginannya. Tapi kenapa Tuhan memperlambat? Karena Tuhan ingin memproses terlebih dahulu karakter kita. Mungkin kita dirubah karakternya menjadi orang-orang yang sabar. Mungkin kita sedang dibentuk karakternya untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena sekali lagi saya katakan, penantian itu membutuhkan kesabaran. Yang setuju dengan saya katakan amin. Karena kesabaran itu juga buah roh. Ingat baik-baik. Kesabaran itu buah roh. Coba buka Galatia 5. Ayat 22, 23. Coba perhatikan ayat ini. Tolong istriku bacakan. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Kesabaran itu buah roh loh. Coba tolong bacakan Mam. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, cukup kebaikan, sampai 22. Ya, terus. Kesetiaan. Coba cukup sampai 22 saja. Kesabaran ada di sini, ada di dalam buah roh. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, menanti waktunya Tuhan itu tidaklah mudah. Aduh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah itulah yang Tuhan mau. Tuhan sedang membentuk apa? Karakter kita. Ada saatnya delay. Mau tidak mau kita harus belajar menanti di hadapan Tuhan. Rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Yang setuju dan saya katakan amin. Tuhan tidak pernah melangkah terlalu cepat. Tuhan juga tidak pernah melangkah terlalu lambat.
tapi dia akan selalu berjalan di dalam waktunya Tuhan. Ini penting. Jadi ayo kita belajar Bapak Ibu dikasih Tuhan untuk tidak melakukan kebodohan seperti yang Saul lakukan. Tetapi kita harus belajar menanti waktunya Tuhan. Meskipun saya harus sabar menunggu, tapi percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus memahami cara Allah. Mungkin di dalam menunggu waktunya Tuhan kita sedang dibentuk. Karakternya sedang dibentuk. Makanya Bapak Ibu saya pernah katakan, kenapa ya Tuhan kok tidak mau pakai saya dari dulu? Kenapa kok harus lewat proses dulu? Saya harus di Batam. Beberapa tahun saya harus di sana. Kenapa enggak dulu? Dari sini saya baru paham. Dari proses saya baru memahami cara Allah untuk membentuk kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat dan kokoh di hadapan Tuhan. Dari sini saya sadar, Bapak. Wah iya, sungguh luar biasa. Tuhan apa? Memproses saya. Karena waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik. Nah sekarang kita melihat hal yang kedua. Coba perhatikan baik-baik, Bapak. Orang yang berjalan di dalam kebodohan itu, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Tidak tahu batas-batas yang jelas. Enggak tahu. Coba kita lihat sekali lagi. Ya, ayat yang ke-12, 1 Samuel 13. Tadi sudah dibacakan, sekali lagi tolong dibacakan oleh istriku. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ayat yang ke-12, coba. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Ya. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Ngaku sendiri padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab apa? Coba. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini kebalik sekali. Mestinya cari Tuhan dulu, betul? Mestinya cari Tuhan dulu baru mendeklarasikan perang. Ini loh alasan Saul tidak mentaati firman. Sama dengan alasan yang sering kita pakai. Wah takut Pak Gem. Tidak nututi waktunya. Saya ini terdesak oleh keadaan. Makanya saya ambil jalan pintas. Shortcut. Ini yang sering kita pakai juga Bapak Ibu. Terdesak oleh keadaan. Karena pasukan Filistin ini mulai menjempit mereka. Bapak Ibu. Bukankah kita juga sering berkata bahwa kita terpaksa melanggar firman Tuhan? Karena apa? Kondisi mendesak. Halo? Makanya kemarin saya sudah khotbahkan di Youth. Harus punya skala prioritas. Yang terpenting dan yang mendesak itu adalah Kristus. Ini penting Bapak Ibu. Aduh, sering kali anak-anak Tuhan seperti ini. Makanya gagal endingnya. Karena apa? Tidak mau taat. Dengan alasan, kondisi kita mendesak, takut menghadapi kesulitan hidup. Bapak Ibu, bukankah Tuhan jauh lebih tahu dari kita? Amin. Tuhan jauh lebih tahu dari kita. Ada anak Tuhan konseling dengan saya sampai dia berkata, Pak Gem belum lihat saya sampai di detik ini pertolongan Tuhan. Oh berarti engkau sedang dibentuk karakternya. Terbukti engkau bisa ngomong gini, karaktermu belum berubah. Orang kalau sudah berubah, pasti dia ngomong gini, saya bersyukur Pak Gem. Saya sudah mulai belajar sabar. Nah ini mulai dibentuk. Tapi kalau sampai dia berkata pertolongan Tuhan masih belum kelihatan Pak Gem, berarti engkau masih belum dibentuk. Tuhan belum selesai dengan engkau. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ini alasan yang kedua, tidak sabar menantikan jawaban atau pertolongan Tuhan. Seperti Saul. Saul tidak sabar menunggu Samuel. Kita juga seringkali tidak sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Amin. Pasti seringkali ini. Kita ingin apa? Secepatnya mungkin menyelesaikan masalah. Tanpa peduli hal-hal yang harusnya kita tidak melanggar firman Tuhan. Hal-hal yang seharusnya kita tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Bolehkah aku langsung berjalan? Bolehkah aku harus menunggu jawaban dari engkau? Coba Bapak Ibu. Manusia itu seperti itu. Melanggar Tuhan pun kita terobos. Oleh karena apa? Keadaan mendesak. Padahal saya sudah katakan, punyailah skala prioritas. Mana yang terpenting, mana yang mendesak. Selalu Tuhan. Tidak ada yang lain. Makanya Saul kemudian ditolak oleh Tuhan dan kerajaannya tidak kokoh. Coba kita lihat 1 Samuel 13 ayat 14. Tolong Mam, bacakan. Ayat 14. Coba perhatikan ayat ini, biar Bapak Ibu paham. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Oh. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya
Dan Tuhan telah menunjuk Dia menjadi raja atas umat-Nya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Coba Bapak Ibu. Ketaatan ini memang luar biasa. Ada anak Tuhan, saya harus cerita, jemaat Tuhan di tempat ini, terima kasih. Selalu taat. Sampai-sampai dia tidak beribadah saja, dia berikan plus perpuluhannya dengan persembahan. Taatnya minta ampun. Tapi saya lihat Bapak Ibu, hidupnya sampai detik ini berkat Tuhan melimpah. Coba Bapak Ibu. Yang lain pada kelimpungan mikir ini, dengan keadaan sekarang mulai mikir, mereka tetap kokoh. Karena apa? Taat. Ketaatan Tuhan bekerja di sana. Yang setuju dan saya katakan amin. Penting ketaatan. Jadi sekali lagi Saul kalah perang ini bukan karena Filistinnya yang terlalu hebat, melainkan karena tidak ada ketaatan kepada firman Tuhan. Coba Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi bukan kalah karena Filistinnya yang hebat, bukan. Makanya Bapak Ibu, kita harus belajar taat mutlak kepada Tuhan. Dengan tidak mencari-cari alasan. Karena kegagalan kita bukan karena serangan dari luar, bukan. Kegagalan kita bukan karena mereka yang hebat, tetapi lebih sering karena apa? Sikap hati kita yang tidak sepenuhnya bersedia tunduk kepada Tuhan. Gak mau tunduk. Dan benar sekali Bapak Ibu, ada seorang politikus dari Inggris berkata, siapapun yang berada di pucuk kekuasaan biasanya menyalahgunakan kekuasaan. Ini bagus sekali Bapak Ibu. Inilah manusia yang berdosa. Makanya firman Tuhan ini sangat penting untuk kita renungkan dan mempraktekkan. Makanya saya katakan, praktekkan firman Tuhan. Enggak mudah Bapak Ibu. Karena dari firman Tuhan ini sebenarnya kita sedang dituntun. Amin. Kita sedang dituntun, kita sedang diluruskan kembali dari perjalanan kehidupan kita yang mungkin selama sepekan ini kita salah berjalan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini menuntun kita, menegur kita, meluruskan kembali supaya perjalanan hidup kita ini kembali ke jalan yang benar. Itu firman. Karena kita ini punya kemampuan yang terbatas. Yang setuju dengan saya katakan amin. Terbatas sekali Bapak Ibu. Baik kita sebagai pengusaha, pasti pengetahuan kita terbatas. Tapi hanya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu betul kelemahan kita. Dia tahu betul kelebihan kita. Untuk itu firman Tuhan ini sebagai penuntun. Memberikan jalan kepada kita supaya apa? Jangan sampai kita tersesat. Makanya kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan Bapak Ibu. Orang yang lepas dari firman Tuhan, saya berani pastikan pasti tersesat engkau. Pasti tersesat, tidak bisa. Karena kita ini manusia yang terbatas. Kita ini butuh tuntunan. Dan tidak ada jalan lain tuntunan kita, ya firman Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Hanya firman. Ada salah satu buku bagus Bapak Ibu. Dari Henry Clark. Dia mengatakan begini. Kenapa Allah kok memberikan batas-batas dalam kehidupan kita? Pertama, kita ini makhluk yang diciptakan Tuhan terbatas. Jadi artinya apa? Kita tidak diciptakan untuk melakukan segala sesuatu yang ada. Enggak. Ada semacam batas yang kita tidak boleh melewati. Saya sering kali memberikan contoh Bapak Ibu. Lalu yang kedua, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Batasan itu diperlukan supaya apa? Supaya kita boleh bebas. Bebas dalam batasannya Allah. Sama saya sering kali memberitahu contoh anak kecil. Sering kali saya pernah katakan. Anak kecil kita beritahu, nak kamu boleh bermain di sini tapi jangan ke sana loh. Sebab kalau kamu ke sana jatuh. Lah saya mau tanya, anak ini kan pasti bebas. Bebasnya tapi bermain di sanggahan yang sudah kita beritahu. Sehingga anak ini boleh bermain bebas. Saya bilang main kamu di sini, enggak apa-apa. Tapi jangan ke sana. Sebab kamu kalau ke sana pasti jatuh. Betul? Nah ini firman. Jadi sekali lagi batasan firman ini sebenarnya menjaga kita. Supaya kita nyaman bermain di areanya Allah. Tapi kalau kita enggak tahu batasan-batasan mana yang dilarang Tuhan. Kita jadi enggak bebas, betul? Jadi gak bebas. Karena apa? Kita gak tahu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada Townsend dan Cloud mengatakan begini Bapak.
Kita seringkali berpikir kalau dikasih batasan itu akan mengurung kita, akan membelenggu kita, sehingga kita kehilangan kebebasan. Padahal salah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, justru ketika firman Allah datang kepada kita dengan jelas, bahwa bohong itu salah, iri itu nggak boleh, kamu harus belajar mengampuni. Nah, kita tahu tuh batas-batasnya. Yang mengerti katakan amin. Lalu kita jadi aman. Lalu kita jadi aman, tenang. Karena apa? Kita sudah tahu aturan-aturan. Makanya benar sekali Daud. Daud bilang apa? Aku senang dalam penindasan Tuhan. Karena di waktu aku ditindas, aku semakin tahu ketetapan Allah. Coba Bapak Ibu. Coba kita lihat. Mazmur 119 ayat 71. Coba kita lihat ayat ini. Waduh, luar biasa. Coba tolong istriku bacakan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Coba Bapak Ibu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, aku senang dihukum Tuhan. Karena waktu aku dihukum Tuhan, aku tahu ternyata ketetapan-ketetapan Tuhan itu seperti ini. Coba Bapak Ibu. Jadi sekali lagi seharusnya kita kalau diberi batasan kita berani berkata puji Tuhan. Kalau Tuhan memberikan batas-batas buat saya, bukan batas ini demi Tuhan, bukan batas ini untuk Tuhan, tapi batas ini menjaga untuk kita demi kebaikan kita. Ini penting Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan yang terakhir perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Batasan itu diperlukan supaya kita tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Aduh Bapak Ibu dikasih Tuhan, percayalah. Sepanjang engkau berjalan di relnya dan di batas-batasnya Tuhan, percayalah. Kita akan semakin tahu bahwa inilah kita sedang berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Yang terakhir, perhatikan baik-baik. Yang ketiga Bapak Ibu. Bahwa orang yang berjalan di dalam kebodohan itu apa? Dia mengabaikan apa? Kenyataan. Bapak Ibu kalau kita lihat dan kita mau kalkulasi kesalahan dari Saul, ya sebenarnya ada dua. Bapak Ibu. Yang pertama begini, Saul itu seolah-olah dia bertindak seolah-olah dengan nama Tuhan. Makanya dia langsung mendeklarasikan perang. Seolah-olah Tuhan itu sudah betul-betul di pihaknya. Makanya seringkali kan anak Tuhan gampang bilang, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tapi kok seringkali kita gagal ya? Karena kita ini seperti ini. Seperti Saul ini Bapak. Saul itu seolah-olah dia bertindak itu dengan nama Tuhan. Dia mendeklarasikan perang itu seolah-olah memang ini dari Tuhan. Sehingga dia berani mungkin berkata, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Bapak Ibu, seolah-olah keputusan Tuhan itu dia disuruh perang. Padahal apa? Tidak. Dia mendeklarasikan perang ini terlalu awal. Sehingga akibatnya mereka apa? Tercerai-berai, dihajar sampai mereka harus apa? Bersembunyi dari musuh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu. Dia juga tidak mengambil waktu untuk membuat perhitungan. Tidak pernah. Lalu yang ketiga, bodohnya Saul apa? Mengabaikan kenyataan. Bapak Ibu tahu, kenyataannya kekuatan musuh itu ada 3.000 kereta. Dan 6.000 orang pasukan berkuda. Dan pasukan berjalan kaki. Firman Tuhan berkata apa? Sebanyak pasir. Pasir di tepi laut. Ini kekuatan musuh. Bandingkan dengan kekuatan Israel. Cuma 3.000 orang. Coba Bapak Ibu pikir kalkulasi. 3.000 orang. Lalu ditambah lagi ayat 22 itu bahkan pada hari pertempuran itu sebilah pedang. Dan lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama dengan Saul dan Yonatan. Gak ada. Aneh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu, saya kira ini bukan salah perhitungan. Tetapi dia menutup mata terhadap kenyataan. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya dia terlalu pede. Yakin. Tapi yakin dengan kekuatannya sendiri. Percaya diri itu dengan kekuatan hikmat sendiri, hikmat manusia. Makanya saya katakan pada pagi hari ini Bapak Ibu, kekuatan Saul itu di luar Tuhan. Akhirnya Saul sembrono. Orang yang punya kekuatan di luar Tuhan, kok pasti gagal. Percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah memberi kita ini hikmat. Allah memberi kita pikiran.
Tapi semuanya itu bisa menjadi yang terbaik kalau kita selalu di dalam Tuhan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, punya persekutuan intim dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan safe, percayalah, engkau akan membawa dampak luar biasa. Selalu menang, selalu menang. Apapun saja pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Karena memang kekuatan Allah Roh Kudus itu bisa terjadi hanya dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Baru kita berada di dalam roh. Coba kata firman Tuhan. Coba kita lihat Bapak Ibu. Tidak salah 1 Korintus 6 ayat 17. Coba tolong klik. Ini yang sering kali ayat yang saya pakai. Supaya Bapak Ibu paham. Bagaimana punya ikatan dengan Tuhan. Apa yang terjadi. Coba. Coba ini Bapak Ibu. Tolong membacakan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Coba, Dia. menjadi satu roh dengan Tuhan. Kalau kita mendekatkan diri dengan Tuhan, roh kita ini bersekutu dengan roh Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jangan menjadi seperti Saul. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, Saul ini tidak mau belajar dari kesalahan. Justru Saul ini mengulang kesalahan yang sama. Dengan apa? Tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menolak dia. Sudah jelas Bapak Ibu, kalau orang tidak mau taat firman, pasti dia menolak firman. Menurut saya. Ini sudah Bapak Ibu. Pasti, percaya. Itu memang sudah hukumnya manusia. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu. Orang kalau tidak mau taat firman, pasti dia menolak firman. Makanya kita harus belajar hidup oleh firman. Biarkan firman ini waktu kita baca, firman yang mengoreksi kita, jangan dibalik. Seringkali anak Tuhan itu membalikkan fakta, seolah-olah kita mau koreksi firman. Kita, saya mau tanya, adakah firman yang salah? Ada enggak? Kenapa kita harus koreksi firman? Seharusnya waktu engkau membaca firman, engkaulah yang dikoreksi oleh firman. Kita yang dikoreksi oleh firman. Makanya firman itu biarlah membimbing kita. Kita dituntut untuk setiap saat baca firman. Mau pagi sebelum bekerja, kita dituntut untuk baca firman. Bukan cuma baca, merenungkan dan mempraktekkan firman Allah. Malam juga seperti itu. Bahkan kalau ada waktu kita baca di siang hari, kita baca di sore hari, kita baca di malam hari. Maaf Bapak Ibu, maaf. Bukan saya, cuma contoh saja. Saya mulai dalam beberapa setelah puasa, 3 hari 3 malam. Saya membaca firman 4 kali dalam sehari. Maaf Bapak Ibu dikasih Tuhan. Setelah kami puasa 3 hari 3 malam. Saya terus digerakkan Tuhan. Untuk membaca firman dalam 1 hari 4 kali. Pagi, siang, sore, malam. Luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena apa? Banyak bimbingan dari firman. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya akan menutup dengan perkataan ini Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Saya kuat sampai detik ini. Karena dulu saya lemah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saya tidak takut sekarang ini. Karena dulu saya takut. Sekarang saya menjadi bijak karena dulu saya orang bodoh. Makanya yang paling penting. Kalau kita mengakui bahwa dulunya kita bodoh. Harusnya sekarang kita bijak. Kalau dulunya kita bodoh. Sekarang kita harus cerdas. Percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini sungguh luar biasa loh. Dahsyat sekali. Saya mempelajari ini sungguh luar biasa. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh, menjadi bodoh. Apalagi sok bodoh. Seolah-olah kita cuek aja dengan firman Tuhan. Lihat nanti, enggak enaknya tuh nanti Bapak Ibu. Makanya selalu ada penyesalan itu selalu di nantinya. Bukan di sekarang. Penyesalan itu selalu di belakang. Selalu di belakang. Makanya tidak heran Bapak Ibu. Banyak orang kalau sudah menyesal dia bilang, iya Pak aduhnya, ya sudah mau diapakan. Nasi jadi bubur. Ya kalau nasi jadi bubur, masak lagi 1 jam bisa jadi. Tapi kalau nasi jadi bubur dalam hal kerohanian, maaf saya takut gagal. Gagal untuk selama-lamanya. Makanya mumpung sekarang, ayo kita berubah. Jadilah orang yang bodoh sekarang menjadi bijak. Orang yang bodoh sekarang berhikmat. Lakukan semua perintah Tuhan. Semua kehendak Tuhan, lakukan. Nanti kalau sudah di endingnya baru kita menyesal. Kita tinggal saja bilang apa? Enggak tahu saya Pak Gem, apa maunya Tuhan. Loh kok apa maunya Tuhan? Ya memang dari awal kamu sudah salah. Makanya penting dari awal seperti tadi saya senang sekali dengan penyerahan anak Bapak Ibu. Saya percaya keluarga dari Nus Riyadi diberkati Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani turun dan menjadi bagian keluarga tersebut.
Karena apa? Punya kepekaan. Sudah waktunya anak ini diserahkan. Penting. Hati-hati loh. Dalam pernikahan kan seringkali saya katakan. Kalau dalam pernikahan kita bertemu dengan dua pribadi yang berbeda loh. Karakternya berbeda. Makanya firman Tuhan dikatakan supaya kita meninggalkan kedua orang tua kita. Untuk apa? Membangun karakter yang baru. Firman Tuhan ini dahsyat Bapak Ibu. Oh sungguh dahsyat. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Karena nanti akan terlihat siapa imam di sana. Nah, kalau kita ada orang tua lain, maaf sekali lagi, imamnya enggak jelas. Di mana imam? Orang tua juga imam, Bapak Ibu. Tapi kalau sudah dibangun, Bapak Ibu, rumah tangga sendiri, lihat nanti kehidupan rumah tangganya safe, Bapak Ibu. Karena apa? Dia dibangun dengan pondasi yang luar biasa. Karakternya sudah menjadi dua, menjadi satu. Itu kata firman Tuhan. Saya waktu konseling saya selalu katakan ini, Bapak. Ayo Bapak Ibu dikasih Tuhan dari kebenaran firman Tuhan. Dengan singkat pagi hari ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Bangun kebodohan kita dengan hikmat Allah. Karena dengan kebenaran firman Allah saya percaya pasti hidup kita mengalami perubahan. Kemarin saya sudah katakan ada 3 hal di anak Yud. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan ada perubahan. Perubahan cara pandang kita, perspektif kita berubah. Yang kedua berubah dari gambar diri. Yang dulunya minder, yang dulunya penakut seperti perempuan Samaria. Kenapa dia ambil air selalu di sumur Yakub itu siang hari? Karena apa? Kalau pagi rame. Dia takut, malu. Kalau sore rame. Makanya dia ambil air di sumur Yakub itu selalu siang. Karena apa? Siang sepi. Akhirnya Tuhan pakai momen siang itu ada Tuhan di sumur. Akhirnya dia bertemu dengan perempuan Samaria. Wah dahsyat, pertemuan dengan Tuhan harusnya membawa perubahan. Bapak Ibu datang beribadah harus berubah. Dari firman Allah ini harus merubah. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat isi firmannya. Saya tidak butuh Bapak Ibu harus like, harus banyak yang nonton. Aduh saya tidak terpengaruh ya dengan itu. Tidak tahu, memang dari dulu saya tidak akan tergoda dengan itu. Mau ada yang nge-like, mau ada yang enggak seneng, monggo silakan. Masing-masing kita punya hati, punya pikiran, punya mata, punya telinga, dah cukup. Engkau sanggup menimbang sendiri, sudah cukup. Kalau enggak sesuai dengan pengajaran saya, tinggalkan. Tapi kalau sesuai dan ini memang benar, lakukan. Terus lakukan, ini penting Bapak Ibu. Makanya saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah, engkau harus berubah. Karena Kristus ada di tengah-tengah kita untuk menjamah kita. Dan endingnya kita keluar dari tempat ini, kita dipulihkan, kita mengalami perubahan. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Dahsyat sekali Bapak Ibu. Yuk tutup Alkitab.